Saya dah merasakan sendiri dah betapa tersiksa batin ini ya. Walaupun saya nampak di YouTube, saya gembira, saya bagi nasihat orang, tapi hakikatnya hati ini menangis ya sahabat. Saya tak boleh balik kampung, saya tak boleh jumpa ayah dan ibu. Bok, sepurane ya Bok ya. Aku terus bisa balik Bok. Sepurane Bok, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawakan perjalanan saya di area Macang Bubuk ya. Memulakan perjalanan saya dari Macang Bubuk ataupun Bukit Mertajam ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi saya membuat konten yang seperti awal-awalnya dulu ya, di sini di area Ceruk Tokgun di depan ini ataupun di Macang Bubuk ya. Ini mungkin video ini memang tak akan dapat ribu-ribu viewer, tapi saya tetap istiqomah ya untuk terus membawa konten-konten seperti ini supaya menjadi satu titik terang. Apa itu? Yaitu info ya. Info yang betul-betul saya melalui tempat-tempat tersebut sampai dan mengambil video, terus mengulas ya di Kampung Janggus. Di area ini adalah area yang berdekatan dengan seperti Kampung Binjai. Kita boleh sebut secara keseluruhan ini adalah Ceruk Tokgun lah ya. Dan saya menuju ke arah Juru ya, ataupun terus kita akan sampai di area seberang Prai Tengah, yaitu di area Prai lah, di area Prai. Kita akan menunjukkan jalan bagaimana di area Bukit Mertajam ini sudah pun banyak sekali perubahan, kemajuan, dan banyak sekali binaan-binaan ya. Nanti di area sana tuh banyak tuh. Inilah info yang ingin saya bagikan kepada subscriber saya, karena mungkin sahabat-sahabat kita itu biasanya sudah pernah tinggal di sini, tetapi masa dulu ya, masa kanak-kanak dulu, dan waktu itu mungkin baru umur 5 tahun hingga 10 tahun. Itu Allah mengingatkan kita pada, yaitu al-haqqu, kebenarannya. Masa kita kecil itu wah, semuanya bila kita tengok betul kita akan cakap betul. Tapi bila dah dewasa nih, kita pandai nak berbohong-bohong ya. Kecuali bab-bab yang penting untuk agama, tapi kita anggap itu remeh ya. Apa yang kebohongan yang selalu kita cakap, dan apa kebenaran yang selalu kita tak boleh menolak, dan kita akan terima kebenaran itu. Bahwa kebenaran itu ya satu benda yang betul-betul kita nampak dan kita akan ucapkan pada masa kecil dulu. Adik dah sholat? Belum ibu. Adik dah sembahyang? Belum mak. Tapi bila dah dewasa, adik dah sholat? Sak gila. Adik dah sholat? Baru tadi sholat. Itulah kebenaran hakiki, tetapi kita tolak dan kita membohongi diri kita sendiri. Itulah manusia ya. Pada waktu kecil-kecil seperti itulah, kalau kita ingat balik, sebab itu kita rindu dengan suasana saat itu, karena waktu itu kita masih jujur, masih tulus, masih mulus, dan polos ya.
Baik sahabat, harap apa yang ingin saya ucapkan ini penonton-penonton boleh paham ya. Saya tak boleh nak terus cakap terus, itu tak boleh, nanti orang marah ya. Jadi terima hakikat kebenaran, tetapi lisan kita akan mengucapkan kebohongan. Dalam hati kita aku cakap bohong nih, dalam hati kita saya cakap tak betul ini, saya tipu mak nih. Tapi menginjak dewasa saja kita dah pandai dah untuk belajar berbohong dengan situasi. Karena apa? Karena manusia ini bila sudah dewasa ini sebenarnya manusia ini menjadi bodoh ya, bukan selagi dewasa lagi pandai, bukan. Jadi itulah hakikat sahabat. Oke, boleh paham ya? Ingat lagi masa 13 tahun, masa kita naik lagi darjah berapa, mungkin umur sampai 20 tahun. Disitulah puncak kita akan mulai berpaling tadah. Saya mencari kata-kata yang sukar, tapi harap ada subscriber saya yang menangkap apa yang ingin saya ulas ya. Jadi begitulah sahabat, kita selalu berbohong dari awal kita berumur 20 tahun. Tetapi kebohongan itu sebenarnya adalah bohong kepada diri kita sendiri dengan menutupi kebenaran. Ya, kebenaran yang kita rasa dalam hati ini tak boleh dibohongi, tapi lisan kita selalu mengucapkan kebohongan. Misalkan bila kita waktu azan ya, sampai Allahu Akbar, sampai di sana kita akan bohong lagi. Itu dah bohong dah kita. Baru pukul berapa nih? Dah azan dah. Ingat tadi baru saja kan? Kita dah pandai membuang masa di sana. Tak lupa dah bahwa kita memang sebenarnya dari tadi duduk sana pun tak buat apa pun, duduk lama dah. Tapi bila Allahu Akbar sampai saja, kemudian kita tak apalah, tengok dulu. Maksud kita sudah melengahkan lagi masa itu, kita dah bohong lagi itu. Dengan siapa? Dengan diri kita sendiri lagi ya, bohong lagi. Kalaulah kita terus jawaban dalam hati kita tuh, oke, aku sembahyang dulu lah, nanti sambung buat sambung kerja balik. Tapi kita lawan juga. Kita tak ada satu tekanan, tak ada satu orang suruh, tapi kita pandai dok buat jawaban itu agar supaya mengulur-ulur masa. Itu kita sebut bohong. Baik sahabat, saya tak bercakap dengan menuduh orang ya, tapi saya bercakap tentang diri saya pribadi yang pada umur 20 tahun. Dan mungkin kebanyakan kita semua mengalami umur sedemikian. Takkan kalau sudah kita umur 30 tahun sekarang tak melewati masa-masa seperti itu. Jadi saya rasa ini adalah satu yang umum ya, pengetahuan ramai ya, yang dialami oleh ramai orang, semua orang. Dan kebohongan yang kedua adalah, saya akan bercakap dengan kebohongan-kebohongannya. Kebohongan yang kita lakukan adalah bila masa kita dah tarik ulur, rupa-rupanya ibu selalu akan mengingatkan kita, nak, tak sembahyang lagi tuh. Kita pun jawab, dah tadi dah, sak tadi sudah. Nah, bila satu kali ibu kita percaya saja, maka kita akan ulang dan ulang. Betul tidak? Jawab dengan jujur. Dan kita akan selalu mencari dan mencari. Masya Allah. Tolong ditangkap sahabat ya. Dan begitulah sifat manusia. Dan apabila
ibu dah tahu, maka apa yang akan diambil tindakan oleh ibu kita adalah menutup apa yang kita bohongi tadi, kita bohong tadi, supaya ayah tidak tahu. Jadi walaupun ibu sudah tahu kita bohong, kita tak sembahyang, kita tipu diri sendiri, tapi sifat seorang ibu ya, itu akan menutup bahwa kamu belum sholat lagi, kamu bohong sebenarnya. Nah, ini saya ulas ya, kebohongan-kebohongan itu. Nah, jadi bila waktu itu sampai, maka sebenarnya ibu dah pun menolong kita pada masa itu, tetapi akan membunuh kita pada masa di hari kemudian. Apa itu? Sahabat subscriber, kalau kita selalu berbohong, dan berbohong, biasanya akan orang lain tuh akan tahu dengan sikap kita. Maka wajah kita itu, wajah kita, perilaku dan tutur sapa kita itu akan selalu berlainan. Maka itu sifat seorang ayah itu akan dapat senang sekali mendeteksi atau tahu bahwa anak saya sudah berbohong. Oke? Ayah-ayah di luar sana nih, saya nak nasihat ya, sebab saya pun ayah. Ayah dari seorang anak ya. Jadi pada masa itu, tindakan ayah, apa yang perlu dibuat adalah memberikan teguran secara keras, secara terus, tanpa tutup. Mungkin bila ayah tanya sekali saja, "Adik dah sholat?" Saiki ayah akan ambil pemukul itu, ya. Ayah akan pukul kita, akan tibai kita, akan rotan kita, dengan harapan kita takut, dengan harapan kita tidak berbuat sedemikian lagi untuk kebaikan kita dan untuk kita menjadi orang yang lebih jujur, yaitu di dalam menjalankan syariat agama, yaitu sholat. Oke? Baik sahabat, satu demi satu saya dah rungkai ya, daripada sifat kita, ibu kita, ayah kita. Kemudian kita pun ada perasaan iba kepada diri kita, namun dengan perasaan kebencian. Apa itu? Kita memandang ayah kita jahat, ya, jahat. Karena apa? Karena ayah sudah memukul kita. Ayah kita sendiri, dia pukul kita kan, pakai benda tuh, tak sembahyang, ataupun yang lain. Karena itu adalah awal mula kita berbohong. Jadi alhamdulillah, itu saya ucapkan alhamdulillah. Karena apa ya? Bersyukur kepada Allah, karena apabila ayah sudah memukul kita, sebenarnya ayah akan mendidik kita toh. Tapi dengan sifat kita yang menutup kebenaran, yang awalnya kita tahu dah, kita tak boleh cakap bohong dah, kita cakap betul, semua pada masa kita masih usia kanak-kanak, masih sangat polos. Tapi setibanya dewasa, kita bukan semakin pandai, rupa-rupanya kita tuh semakin bodoh dan selalu menipu soal-soal agama, soal-soal pelajaran dan lain-lain. Itulah yang saya sebut bodoh ya. Baik, kebodohan kita yang sangat-sangat kita tunjukkan adalah saat kita membenci ayah kita. Di saat apa yang kita rasa itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita nak main, kita nak seronok,
tapi ayah pukul. Bila ada suatu masa, ibu pun masih menolong serta menutupi kesilapan kita. Dengan cara apa? Dengan cara bila nampak ayah tuh depan ibu saja, ibu dah cepat-cepat dah. Dek, cepat-cepat dek, sholat dulu dek. Itulah kesayangan ibu ya. Sayangnya seorang ibu ya. Kita dah buat silap, dia tutup, ibu tutup kesilapan kita, Masya Allah. Dan sementara ayah bila dah tengok anak kita sholat, anak kita dah sholat balik tuh, Masya Allah. Begitu seronoknya hati seorang ayah ya. Tapi pada masa itu betapa bencinya kita sebagai anak kepada orang tua. Masya Allah, na'udzubillah. Masya Allah. Dan itu berlanjutan hingga sampai kita dah pandai menurut diri kita sendiri, tetapi kita bodoh sebenarnya menurut pandangan yang benar. Itu kita menjadi bodoh sebenarnya, karena di waktu itu kita akan menambah lagi kebohongan-kebohongan yang lain. Masya Allah. Baik sahabat, inti daripada video saya hari ini adalah satu, saya ingin berpesan di bulan Ramadan yang penuh dengan barakah, mubarakan, yang penuh dengan keampunan ini, sekiranya sahabat-sahabat jauhlah dan berkemampuan, saya mohon gunakan kesempatan ini untuk berziarah kubur, balik ke kubur ayah, ke kubur ibu, dan mengirimkan Al-Fatihah. Kita balik berziarah ya, dan berdoa untuk ibu kita, untuk ayah kita. Dan sekiranya ibu kita masih hidup, maka baliklah untuk bertemu, memohon keampunan, memohon keinsafan, yang dengan itu maka kita akan kembali fitrah. Dan yang terakhir adalah bila kita berkecukupan itu, kita balik kampung itu, kita jumpa mak kita dulu ya. Kita jumpa, kita cium ibu dulu, kita mohon ampunan sampai hari Idul Fitri ini. Namun saya hanya dapat berkata-kata, memoles kata-kata ini menjadi lebih cantik. Hakikatnya hati saya itu merintih menangis, karena saya juga merindui seorang anak yang rindu dengan ibu yang ada di kampung halaman. Pada tahun ini dan 3 tahun yang lepas, 4 hari raya dah, saya pun tak boleh balik ke Indonesia. Dan pada raya yang sekarang ini, saya pun ingin balik memeluk ibu di Indonesia ya. Tapi dengan sangat-sangat sedih, saya pun tak dapat balik lagi ke kampung halaman. Saya dah coba untuk apa yang perlu, apa yang patut daripada dokumen-dokumen. Ikhtiar sudah saya buat, semua tak menjadi. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat semuanya yang berkesempatan untuk dapat balik kampung, baliklah kampungnya, jumpa ayah ibu, mohon keampunannya.
Saya dah merasakan sendiri dah betapa tersiksa batin ini ya. Walaupun saya nampak di YouTube, saya gembira, saya bagi nasihat orang, tapi hakikatnya hati ini menangis ya sahabat. Saya tak boleh balik kampung, saya tak boleh jumpa ayah dan ibu. Mbok, sepurane ya Mbok ya. Aku terus iso balik Mbok. Sepurane Mbok, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Sahabat, mohon maaf sebesar-besarnya ini nasihat saya ya, daripada keluar daripada sanubari hati yang paling dalam. Saya tidak mau berbohong-bohong untuk menutup kerinduan ini kepada ibu dan saudara mara di kampung halamannya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.